Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada dosen kami, Bapak Dr. Edi Jamatu Weteru dan Ibu Ririn Yulianti. Eh, Perkenalkan, nama saya Naval Antares dengan NIM 07300 22069. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban soal UTS lingkungan pertambangan. Baik, berdasarkan perintah UTS yang telah diberikan, yang dibuatkan dalam presentasi video PPT ini dari nomor 2 sampai nomor 7. Baik, untuk jawaban nomor 2 yang A, pengantar kebijakan lingkungan pertambangan. Kebijakan lingkungan pertambangan adalah seperangkat prinsip, peraturan, dan tindakan yang dirancang untuk mencegah, meminimalkan, atau mengatasi dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, sekaligus mendukung pemulihan dan rehabilitasi pasca tambang. Dari referensinya, dari Dirjen Mineral dan Batubara, kemudian SDM 2020. Untuk yang B, peraturan lingkungan yang berlaku saat ini. Ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Minerba. Untuk yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dengan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat ada Permen SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Untuk referensinya ada di Kementerian SDM dan LHKRI tahun 2021. Untuk yang C, studi kasus penegakan kebijakan lingkungan pertambangan. Kasusnya yang saya ambil sini ada di PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia ini pernah menghadapi tekanan dari pemerintah dan LSM, lembaga survei, karena pencemaran sungai akibat pembuangan tailing di Matambang. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK meminta Freeport memperbaiki sistem pengelolaan tailing dan merehabilitasi area terdampak. Selain itu, AMDAL Freeport diperketat dan diwajibkan membuat program reklamasi dan pasca tambang. Untuk referensinya dari KLHK 2018 dan laporan resmi PT Freeport Indonesia Sustainability Report tahun 2020. Baik, untuk yang selanjutnya ada di nomor 3. Nomor 3 itu jawabannya eh, soalnya tentang potensi dampak dari pertambangan. Untuk yang A, pengantar dampak penting dari kegiatan pertambangan. Kegiatan tambang dapat menyebabkan dampak besar terhadap lingkungan seperti kerusakan lingkungan, kerusakan tanah, pencemaran air, udara, gangguan keanekaragaman hayati, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Ini berasal dari sumber Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang B, ada dampak yang terjadi pada kegiatan pertambangan, ada kerusakan lahan dan deforestasi, pencemaran air akibat tiling dan air limbah tambang. Ketiga, ada pencemaran udara dari debu dan emisi kendaraan tambang. Yang keempat, gangguan habitat flora dan fauna. Yang kelima, ada konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Untuk referensinya Aziz A dan kawan-kawan 2016, dampak lingkungan akibat pertambangan yang berasal dari jurnal geografi. Yang C, studi kasus penerapan pengelolaan lingkungan di industri tambang. Kasusnya di sini yang saya ambil adalah PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan yang menerapkan reklamasi dan revegetasi area bekas tambang untuk memulihkan ekosistem dan mengurangi erosi. Dari referensi PT Vale Indonesia Sustainability Report 2020. Untuk yang soal nomor 4, degradasi lahan dan erosi. Pengantar erosi dan degradasi lahan. Erosi adalah pengikisan permukaan tanah oleh agen alami, air dan angin. Sedangkan degradasi itu penurunan kualitas tanah akibat faktor alami maupun manusia, termasuk tambang. Referensi dari Arsyad 2010, Konservasi Tanah dan Air, IPB Press. Yang B, penjelasan teori tentang erosi dan degradasi lahan. Teori menyatakan bahwa proses erosi terjadi melalui tahapan detachment, pelepasan partikel tanah ya, transportasi, pengangkutan air atau angin, dan deposisi pengendapan. Degradasi lahan melibatkan faktor fisik seperti erosi, faktor kimia, penurunan kesuburan, dan biologis, kehilangan vegetasi. Sumber referensi LAL R1 2021, Soil Degradation and Sustainable Management. Yang C, studi kasus kejadian erosi pada lahan tambang. Kasusnya ada tambang batubara di Kalimantan Selatan, di mana bukaan lahan tanpa konservasi menyebabkan erosi berat dan sedimentasi sungai. Solusinya ada pembuatan terasering dan revegetasi cepat. Referensi Badan Geologi Kementerian SDM 2018.
Untuk yang soal nomor 5, AMDAL. Yang A, pengantar tentang AMDAL. AMDAL itu studi yang mengkaji dampak besar dan penting suatu rencana terhadap lingkungan sebagai syarat wajib untuk izin usaha, termasuk sektor tambang. Untuk referensinya dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk yang B, teori tentang AMDAL. AMDAL ini terdiri dari dokumen KA ANDAL, kerangka acuan, ANDAL, analisis dampak lingkungan, RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan RPL, rencana pemantauan lingkungan. Referensinya dari KLHK 2021. Untuk yang C, studi kasusnya di AMDAL di industri tambang di proyek tambang emas Marta B Sumatera Utara, di mana AMDAL yang ketat mengatur pengelolaan limbah, pengelolaan air, tambang, dan konservasi keanekaragaman hayati. Referensinya sumbernya berasal dari PT Aginco Resource Sustainability Report 2019. Next. Untuk yang soal nomor 6 dari GMP, menjelaskan tentang Good Mining Practice. Untuk yang A, pengantar tentang GMP dan konsep pembangunan berkelanjutan Good Mining Practice adalah penerapan teknik pertambangan yang terbaik yang memenuhi kaidah keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Referensinya adalah di Peraturan Menteri SDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Untuk selanjutnya yang B, teori tentang GMP dan pembangunan berkelanjutan. Teori GMP berfokus pada teknik penambangan yang efisien, aman, dan minim dampak lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengharuskan pertambangan ini mendukung kesejahteraan saat ini tanpa mengorbankan masa depan. Untuk referensinya dari Brundtland Report 1987 dan Kementerian ESDM 2020. Untuk yang C, studi kasusnya penerapan konsep berkelanjutan ada di PT Antam. Nah, dalam pengelolaan tambang nikel di Halmahera menerapkan prinsip reklamasi tambang, konservasi air, dan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Untuknya referensi PT Antam, TBK Sustainability Report 2020. Next, nomor 7. Pengantar tentang CSR, Corporate Social Responsibility, yang A, adalah tanggung jawab perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui program sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Untuk referensinya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang B, teori tentang CSR. Teori CSR modern menekankan bahwa perusahaan tidak hanya mencari laba, tapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Triple bottom line, people, planet, profit. Untuk referensinya dari Elkington G. 1997, Carnival with Forbes, The Triple Bottom Line 20th Century Business. Untuk yang C, studi kasus CSR. Ini saya ambil di PT Newmont, Nusa Tenggara, yang jadi aman. Menjalankan program CSR melalui pengembangan sekolah, klinik, kesehatan, dan pelatihan wirausaha untuk masyarakat sekitar tambang batu hijau. Referensinya dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara Sustainability Report. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Berikut adalah jawaban UTS yang telah saya paparkan. Sekali lagi terima kasih. Saya Eri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.